Pemain timnas Indonesia tiba-tiba banjir ucapan selamat. Ini rahasia yang mengejutkan. Pemain timnas Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucapan selamat yang mengalir deras membuat banyak orang penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta lengkapnya di sini. Penuh kejutan, daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert bocor. Ada 2 nama tiba-tiba muncul. Semua mata tertuju pada daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. 2 pemain yang tak terduga kini terpilih. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Joey Pelupes terkesan. Bintang Liga 1 ini jadi sorotan, talenta lokal semakin bersinar. Joey Pelupes tak bisa menahan kekagumannya terhadap kualitas pemain Liga 1 yang mulai mencuri perhatian. Ia menyebut salah satu talenta lokal yang memiliki potensi besar dan mengingatkan dia pada pemain top. Simak detail lengkapnya di sini. Calvin Verdonk tunjukkan kualitas kapten. Siap gantikan Jay Itzes di laga timnas Indonesia kontra Cina. Calvin Verdonk kini siap menunjukkan kepemimpinannya di laga penting timnas Indonesia melawan Cina. Dengan kualitas yang dimilikinya, akankah ia bisa menggantikan peran Jay Itzes dengan sempurna? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain timnas Indonesia tiba-tiba banjir ucapan selamat. Ini rahasia yang mengejutkan. Pemain timnas Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucapan selamat yang mengalir deras membuat banyak orang penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta lengkapnya di sini. Seorang pemain timnas Indonesia mendadak dapat banyak ucapan selamat menjelang 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan Jepang dalam 2 laga penentu pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos ke putaran final, entah secara langsung maupun melalui putaran keempat. Laga kontra Cina akan sangat penting untuk dimenangkan, sedangkan duel kontra Jepang diprediksi berjalan sulit mengingat status Samurai Biru sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Menjelang 2 laga tersebut, para pemain timnas Indonesia masih bersiap bersama klubnya masing-masing. Mas Hilgers telah kembali bermain secara reguler bersama FC Twente selagi masa depannya masih dipertanyakan jelang bursa transfer musim panas. Terlepas situasinya di lapangan dan masa depannya jelang bursa transfer, Mas Hilgers mendadak mendapatkan banyak ucapan selamat dari para penggemarnya di media sosial. Hilgers mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari para penggemarnya pada hari ulang tahunnya yang ke-24, Selasa dalam kurung 13 Mei 2025. Akun resmi Timnas Indonesia pun ikut mengucapkan selamat kepada Hilgers yang lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001 silam. Hilgers bukan satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berulang tahun pada hari Selasa dalam kurung 13 Mei 2025 ini. Sebab akun resmi Timnas Indonesia juga mengucapkan selamat kepada pemain Timnas Indonesia U17 Matteo Baker yang berulang tahun ke-16 tahun ini. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
Penuh kejutan, daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert bocor, ada 2 nama tiba-tiba muncul. Semua mata tertuju pada daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. 2 pemain yang tak terduga kini terpilih. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai terkuak. Erick Thohir bocorkan 2 nama. Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan tersebut, daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert mulai terkuak. 2 nama yang disebut akan memperkuat skuad Garuda adalah Ole Romenyi dan Marcelino Ferdinand. Informasi ini tak disampaikan langsung oleh Patrick Kluivert, melainkan dibocorkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, Erick mengomentari performa Ole Romenyi dan Marcelino Ferdinand bersama Oxford United, klub divisi 2 Liga Inggris yang mereka bela. Senang melihat Ole Romenyi kembali menjadi starter di Oxford United pada pertandingan terakhir EFL Championship musim ini. Oxford United juga sudah memastikan bertahan di EFL Championship untuk musim depan, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam laga Oxford United melawan Swansea City yang berakhir dengan skor 3-3. Erick juga menambahkan bahwa Marcelino masih mendapat kepercayaan dari pelatih Oxford dan berpeluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di musim depan. Tak hanya memuji performa keduanya, Erick Thohir juga menegaskan bahwa Romenyi dan Marcelino akan kembali membela timnas Indonesia. Kedua pemain ini akan kembali membela timnas Indonesia yang masih berpeluang tampil di Piala Dunia. Semoga ini menjadi tambahan semangat bagi mereka berdua sebelum berjuang dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang, ungkapnya. Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 berkat gol tunggal oleh Romenyi yang dibantu assist dari Marcelino menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. 2 pertandingan terakhir melawan Cina dalam kurung 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium menjadi penentu langkah Marcelino dan kawan-kawan. Minimal 2 kemenangan dibutuhkan untuk mengejar posisi 2 besar demi tiket langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya bertahan di posisi ketiga atau keempat untuk masuk ke putaran keempat. Pelatih Patrick Kluivert hingga kini masih berada di Belanda dan direncanakan akan tiba di Indonesia pertengahan bulan Mei ini untuk finalisasi skuad. Meski daftar pemain belum diumumkan secara resmi, unggahan Erick Thohir sudah memberi sedikit gambaran. Dengan 2 nama seperti Romenyi dan Marcelino yang dipastikan akan kembali bergabung, harapan publik terhadap penampilan kuat timnas Indonesia di laga krusial mendatang pun meningkat. Kini tinggal menanti pengumuman resmi PSSI dan Patrick Kluivert soal nama-nama lainnya yang akan masuk daftar pemain menghadapi Cina dan Jepang. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Joey Pelupes terkesan. Bintang Liga 1 ini jadi sorotan talenta lokal semakin bersinar.
Joey Pelupes tak bisa menahan kekagumannya terhadap kualitas pemain Liga 1 yang mulai mencuri perhatian. Ia menyebut salah satu talenta lokal yang memiliki potensi besar dan mengingatkan dia pada pemain top. Simak detail lengkapnya di sini. Gelandang timnas Indonesia Joey Pelupes memberikan pujian tinggi terhadap kualitas pemain-pemain lokal yang saat ini membela skuad Garuda. Salah satu nama yang paling menarik perhatiannya adalah Ricky Kambuaya, gelandang milik Dewa United yang sempat tampil di laga uji coba kontra Bahrain 25 Maret lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga itu, Ricky Kambuaya masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-74 menggantikan Ragnar Oratmangoen. Meski hanya bermain selama kurang dari 20 menit, aksi Kambuaya dinilai sangat efektif dan penuh visi. Bahkan, ia nyaris menciptakan sebuah assist indah melalui teknik Trivela Kealiano Regenders. Ricky pastinya karena menurut saya dia punya banyak kualitas, ungkap Joey Pelupes dikutip dari Goalcom Indonesia. Dia masuk dalam pertandingan melawan Bahrain dan bermain sedikit lebih tinggi, sedikit ke kiri, seperti posisi nomor 10 atau sayap kiri. Tapi dia juga bisa bermain lebih ke bawah seperti nomor 6. Jadi dia serba bisa lanjutnya. Joey Pelupes bahkan mengaku sangat terkesan dengan kelincahan, kreativitas, dan kecepatan Ricky Kambuaya. Menurutnya, pemain seperti Ricky adalah contoh nyata dari perkembangan signifikan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saya terkesan dengan keterampilannya, kecepatannya, dan tindakannya. Saya ingat dia melakukannya dengan kaki luar dalam pertandingan itu. Ricky adalah pemain yang spesial, tambah pemain yang kini aktif membela timnas Indonesia setelah mengantongi status diaspora. Tak hanya Ricky Kambuaya, Pelupes juga menyebut dua pemain muda lainnya yang berhasil memikat hatinya saat memperkuat tim merah putih, yakni Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Keduanya dinilai punya kemampuan yang menjanjikan dan pantas disebut sebagai aset masa depan sepak bola Indonesia. Rizky Ridho juga bermain starter dan dia sangat mengesankan saya. Dia kuat, cepat, dan nyaman menguasai bola. Dia bek modern yang juga punya visi bermain, puji Joey. Sedangkan tentang Marcelino, pemain kelahiran Belanda itu tak ragu menyebut bahwa gelandang muda tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk ukuran pemain seumurannya. Ia pun merasa kagum melihat betapa cepat Marcelino berkembang baik secara teknik maupun secara taktikal. Marcelino tentu saja juga saya apresiasi. Dari pertandingan yang saya mainkan bersama mereka bertiga, mereka punya perkembangan bagus. Ini sangat positif bagi negara dan masa depan sepak bola Indonesia, tegas Joey. Pelupes juga menyoroti pentingnya menjaga dan mengembangkan kualitas pemain-pemain yang masih bermain di kompetisi domestik seperti Liga 1 Indonesia. Ia menganggap bahwa kehadiran pemain lokal yang tampil konsisten di liga dan mampu bersaing di level internasional adalah cerminan dari meningkatnya kualitas kompetisi lokal. Oke, Marcelino pergi ke Eropa sejak usia sangat muda, tapi Ricky dan Rizky masih bermain di Liga 1. Ini penting karena menunjukkan bahwa liga domestik juga punya peran penting dalam membentuk pemain berkualitas, tutur Pelupes. Menurutnya, keberadaan pemain-pemain tersebut di timnas Indonesia sekaligus jadi sinyal positif bahwa kompetisi Liga 1 kini telah menjadi tempat berkembangnya pemain-pemain potensial. Ia berharap tren positif ini bisa terus berlanjut dan menjadi pondasi kuat untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia di level internasional. Joey Pelupes dan skuad Garuda dijadwalkan kembali beraksi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang, di mana mereka akan menghadapi Cina dan Jepang. Pertandingan ini menjadi momen penting sekaligus ujian bagi para pemain lokal yang disebut Pelupes sebagai aset masa depan sepak bola Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like it's Calvin Verdon tunjukkan kualitas kapten. Siap gantikan Jay Itzes di laga timnas Indonesia kontra Cina. Calvin Verdon kini siap menunjukkan kepemimpinannya di laga penting timnas Indonesia melawan Cina. Dengan kualitas yang dimilikinya, akankah ia bisa menggantikan peran Jay Itzes dengan sempurna? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Penampilan luar biasa Calvin Verdon saat NEC Nijmegen membantai Ajax Amsterdam 3-0 di pekan ke-32 Eredivisie 2024/2025 langsung menjadi sorotan utama. Bertanding di Johan Cruyff Arena, NEC tampil beringas dan solid, dan Verdon yang dipercaya sebagai kapten tim berperan besar dalam kemenangan bersejarah tersebut. Tampil penuh selama 90 menit, bek kiri timnas Indonesia itu menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin di lapangan. Tapi yang menarik, kualitas kepemimpinan Verdon ternyata bukan hanya terlihat di klub, tetapi juga sudah mulai terbukti di ruang ganti timnas Indonesia. Dalam laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia saat melawan Australia 20 Maret 2025. Terungkap bahwa bukan Jay Itzes sang kapten yang paling vokal di ruang ganti, melainkan Calvin Verdon. Bek berusia 28 tahun itu bahkan mengambil inisiatif menyarankan hal penting kepada Patrick Kluivert agar semua pemain merasa terlibat dalam tim. Kami akan tetap menggunakan bahasa Inggris di kamar ganti karena separuh pemain timnas adalah orang Indonesia, ungkap Verdon kepada media Belanda AD. Pernyataan itu mencerminkan kematangan dan empati Verdon sebagai pemimpin. Ia sadar betul pentingnya komunikasi dalam membangun chemistry antar pemain, terutama dalam tim yang multinasional seperti Indonesia. Meski laga debut Kluivert berakhir pahit dengan kekalahan 5-1 dari Australia, timnas Indonesia bangkit di laga berikutnya dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain, dan kini bertengger di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan menuju dua laga penentuan melawan Cina dan Jepang, berkat performa terbarunya ini nama Calvin Verdon disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Jay Itzes untuk mengenakan ban kapten. Penampilannya yang konsisten dan kepemimpinan di lapangan bersama NEC, ditambah kontribusinya di dalam ruang ganti, membuat Verdon kini tak hanya dipandang sebagai pemain inti. Dengan skuad yang makin solid dan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, keberadaan pemain-pemain bermental pemimpin seperti Verdon bisa jadi penentu di momen-momen krusial. Laga lawan Cina di Stadion GBK bakal menjadi ujian berat dan timnas butuh sosok pemimpin yang mampu menyatukan visi di lapangan. Apakah Patrick Kluivert akan memberikan ban kapten kepada Calvin Verdon? Menarik untuk ditunggu keputusan sang pelatih di laga krusial mendatang. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
then it's your chance to be ruthless.